Oke, di atas dulu untuk reporting kita akan gunakan project yang kemarin. C20 data master. Oke, ini project kita yang kemarin. Nah, untuk reporting kita akan pakai satu software ya. Jadi nanti kamu coba download dulu. Software yang kita gunakan adalah Crystal Report. Oke, nah silakan nanti downloadnya dari sini. Download now. Ya, cari dulu. Oke, jadi downloadnya oke. Jadi ada dua yang bisa kita pakai ya di sini ya. Nah, satu lagi tergantung dengan versi Visual Studio yang diinstal ya. Kalau misalkan Visual Studio yang kita pakai adalah yang versi ini 2015 sampai 2010 ya, kita pakai saja yang ini ya. Jadi tergantung lagi berapa bit ya, sistem operasinya berapa bit. Kalau yang mau yang ini, ambil yang ini aja. Tarik satu ini harus. Oke, nah linknya berarti harusnya ini. Time kan berarti harusnya yang ini. Copy. Oke, linknya ya. Nah, nanti ke copy ke grup ya, untuk software yang satu. Nah, setelah kamu download, silakan nanti install seperti biasa aja. Installnya gampang, cukup next, ini dan sebagainya. Oke. Nah, setelah kita menginstal Vista Report, maka nanti kita bisa add di sini di solution ya, kita add satu item yang baru dulu, klik kanan, kemudian kita pilih add. Oke. Kemudian kita pilih new item. Oke, kemudian pilih bagian reporting. Di sini ada tambahan Crystal Report. Ya, di sini sudah ada tambahan Crystal Report. Oke, nah sebelum kita tambahkan Crystal Report, kita tambah dulu item yang lain. Di kanan add new item. Kemudian di
sisa. Oke, kita tambahin dulu dataset namanya ya. Dataset, klik di tombol add. Oke, datasetnya. Klik di tombol add. Datasetnya nanti kita akan pakai di Crystal Report kita nantinya. Oke, beberapa saat dulu sampai datasetnya muncul. Oke, datasetnya udah muncul. Di datasetnya kita tambahkan satu buah data table ya. Klik kanan di dataset di area kosong sini. Ini dataset kita. Add, ambil data table ya. Kanan add data table. Oke. Nah, data table-nya kita berikan nama ya. Contohnya di T barang ya. Data table barang. Kemudian untuk kolom-kolomnya kita sesuaikan dengan SQL Server kita. Oke, kita buka dulu SQL Server. Cek dulu. Start. Oke, database kita pakai yang ini, db_c20. Tabel yang akan kita jadikan report adalah tabel db_barang, di mana struktur tabelnya seperti ini. Oke, dia ada query barang, nama barang, quantity, merek, satuan harga beli, dan harga jual. Nah, kita balik kembali ke ini, kita tambah add kolom ya, atau kita bisa pakai shortcutnya adalah Ctrl L. Jadi di sini ada 2, 4, 6, ada sebanyak 7 kolom. Di sini kita tambahkan dulu kolom-kolomnya sebanyak 7. Oke, Ctrl L shortcutnya ya. Nah, jadi kolom yang pertama adalah query barang. Query barang. Cara kita ubah ini kita tulis saja langsung kode barang. Kemudian ada kolom nama barang.
Oke, next ada quantity, ada merek, kemudian satuan, harga beli, harga jual. Oke, kolomnya sudah kita add. Nextnya adalah kita menyesuaikan tipe data di sini, ya, tipe datanya. Nah, cara kita sesuaikan, kita gunakan properties. Ini ada properties. Nah, untuk kode barang itu varchar, berarti udah tetap varchar. Yang ini quantity pakai desimal, quantity. Berarti ini kita gunakan data type yang desimal, sistem desimal. Oke, kemudian ada ini harga beli dan harga jual, ya. Harga beli, harga jual ini pakai money, harga beli, harga jual. Oke, karena nggak ada tipe data money di sini, ya, karena ini adalah harga beli, maka kita bisa gunakan desimal. Oke, money ini adalah salah satu tipe data yang sebenarnya adalah untuk menampung bilangan desimal, ya. Jadi kalau kita nggak ada dapat tipe data yang seperti demikian, kita bisa ganti ke tipe data yang sama persis, itu desimal. Oke, tipe barang sudah jadi di sini. Berikutnya adalah, jadi ingat ya prosesnya. Berarti pertama tadi kita add dulu satu buah dataset. Oke, setelah add dataset, maka berikutnya adalah kita menambahkan item lagi, new item, di mana untuk item yang kita tambahkan adalah Krista reportnya, ya. Di ini kita buat namanya RPT barang, ya, RPT, report barang, add tambah. Barang ini kita pakai using the report wizard, ya. Jadi ini lebih gampang. Kalau as a blank berarti reportnya kosong. Nanti untuk kolom-kolomnya kita perlu add manual sendiri. Kalau yang from existing report berarti dari report yang sebelumnya sudah pernah dibuat. Untuk lebih gampang kita pakai using the report wizard. Oke, di sini kita ambil dari project data, ya, di sini ya. Dipilih dari yang project data, ado.net dataset. Kemudian di sini sudah terbaca dataset yang tadi barusan kita buat, yaitu dataset 1. Kemudian di dalamnya ada DT barang, ya, data table barang yang tadi barusan kita buat juga. Kita klik di ini, pilih ini, klik di sini, ya. Jadi udah masuk di sini di barang, next. Kemudian field-fieldnya juga otomatis nanti terbaca seperti ini, ya. Tadi sudah kita buat di datasetnya di DT barang. Nah, di sini udah terbaca. Nah, field yang akan kita tampilkan ke report field apa saja. Kalau mau ambil semua, cukup klik di sini langsung. Kalau cuma mau beberapa, klik sekali. Nah, klik satu ini. Nah, cuma 3 berarti, ya. Kalau mau semua ya gampang aja. Oke, jadi kita ambil semua kolom untuk kita tampilkan. Next, perlu di grup. Ini tidak perlu, ya. Grup ini fungsinya untuk mengelompokkan data-data, ya, berdasarkan sebuah kolom. Contoh yang kemarin untuk yang penjualan kita pernah kelompokkan, ya. Jadi untuk kode penjualan sekian, item-item barang apa yang terjual itu udah dikelompokkan, ya. Jadi untuk yang di sini ini kita tidak perlu mengelompokkan. Next, filter
Ada nggak yang perlu kita filter? Nah, ini tidak perlu. Next. Nah, ini tampilan reportnya mau yang seperti apa? Ya, ini ada beberapa tampilan yang bisa kita pilih. Oke, nah, contoh kita ambil yang satu leading, ya. Ini dia akan otomatis di generate tampilannya seperti ini. Nah, ini kita bisa edit kalau kurang rapi, kita edit dulu. Untuk ini kan kalau kita mau lihat previewnya, kita bisa klik di bagian sini. Ini report. Nah, ini tampilannya kurang bagus, ya. Ini jadi tercoret misalnya. Kita bisa edit dulu. Kita edit. Edit. Nah, kemudian di bagian ini dibagi ya. Ada bagian report header. Report header berarti dia munculnya di sebelah sini, atas header tab-nya. Kalau page header, yang bagian page header berarti muncul di setiap halaman. Ya, di setiap halaman nanti ada tanggal, kemudian ada kolom-kolom. Oke, untuk yang satuan kita perkecil, ini tidak terlalu besar, ya, kecil, dua sekaligus. Untuk harga beli ini kita buat lebih besar ya. Kita coba review dulu. Report review seperti ini kurang lebih. Oke, kita bisa tambahkan teks kosong, ya, teks di bagian atas, di bagian toolbox. Di bagian toolbox kita bisa ambil teks objek. Klik di sini teks objek. Ini kita buat laporan stok barang. Tentunya kalau mau diperbesar, tarik aja bagian ya, tampilannya nanti seperti ini. Oke, nah next, anggap laporannya sudah selesai kita rancang atau sudah selesai kita desain. Langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan menu untuk menampilkan report di sini. Ya. Ini datanya berupa data dummy. Ya. Dummy di sini artinya adalah data sampel aja, hanya untuk ditampilkan sebagai data yang maksudnya data yang tidak real. Ya. Ini hanya berupa data dummy. Oke. Nah,
Kemudian kita tambah satu buah form dulu ya. Kita tambah satu buah form di kanan, add Windows form di sini. Oke. Kemudian nama formnya kita berikan nama FLM RPT report ya, FLM RPT barang S FLM report barang. Oke, ini untuk namanya kita ini ya, untuk bagian name-nya kita ganti bagian ini ya, bagian teks, bagian teks ini teks laporan stok berjumlah. Ini ada iconnya kita hilangkan aja, so icon box. Oke, next kita tambahkan yang berkaitan dengan laporan reporting. Kita ambil yang satu ini, Crystal Report View ya. Kontrol yang satu ini dia fungsinya untuk menampilkan report RPT ini. Ini kan reportnya udah kita rancang ya, reportnya sudah kita rancang. Report ini nggak bisa langsung masuk ke form ini ya. Report yang sudah kita rancang .rpt ini nggak bisa langsung masukkan ke form satu. Jadi butuh satu perantara, butuh satu kontrol tambahan, namanya adalah Crystal Report View. Oke, nah, ini kita add-kan dulu satu buah Crystal Report Viewer ya. Sini biasanya dia adanya di bagian, kalau di bagian all Windows form nah, mungkin nggak ketemu ya. Di sini kan nggak ada Crystal Report Viewer, nggak ada. Nah, cari aja di bagian reporting biasanya ya, Crystal Report Viewer. Klik sekali di sini. Oke, so Crystal Report Viewer ya. Nah, ini kita bisa customize ya. Untuk kita bisa set dari propertinya. Ini ada satu kolom yang warna putih, ini kotak warna putih, ini nanti untuk filter sebenarnya, tapi ini enggak terlalu dibutuhkan. Ini kita bisa hide satu. Ini beberapa properti yang bisa kita hide-kan ya. So di button semua tidak perlu, button so close button semua, so logo ini logo Crystal Report nanti kita matikan aja, kita boxkan. So fix navigation tetap, parameter report print document display start toolbar terus dari sini berarti ya, terus tool panel view ini group tree ini nggak usah ya, kita lancar saja, pilih on. Kemudian yang group tree-nya kita hilangkan, kita bagian group tree button ini yang satu, group tree button hide kan.
Setelah kita hide, nextnya adalah kita tinggal tambahkan code-nya saja, ya. Klik 2 kali di bagian atas, di sini. Nah, code-nya kita bisa ambil dari yang sudah ada sih. Kemarin kita pernah buat VRM master barang di sini, ya. Code-nya se-copy. Kita ambil ini master barang, masih belum ada, berarti yang satu lagi yang di VRM barang. Nah, di sini get data barang. Nah, ambil dari sini, copy dulu, ya. Kita copy, yang di sini, ya, PT barang private void. Kita buat namanya so report barang, ya, so report barang. Oke, ini error karena kita belum import, ya, seperti biasa. Kita using system.data.sql client. Oke, ya, kita ini kita hapus dulu, ya. Nah, ini belum kita namai tadi, ya, kita berikan nama dulu Crystal Report Viewer. Ini oke, lanjutkan kembali. Nah, jadi ini belum kita namai tadi, ya. Nah, kita berikan nama dulu Crystal Report Viewer 1, ya. Ini nama sebelumnya kita ganti CRP Crystal Report Viewer, ya, CRP barang. Oke, CRP barang. Nah, cara kita set reportnya seperti ini. Ini berarti datanya sudah ada, ya, datanya di titik data table. Dan ini kita setnya seperti ini. Reportnya dulu, ya. Nama reportnya tadi adalah ini RPT barang, ya, RPT barang dot R barang, ya, kita singkat aja barang. R barang sama dengan new RPT barang. Oke, kemudian set seperti ini, R barang dot set report set data source, ya, set data source bukan kurung titik baru CRP barang dot report source sama dengan oke. Jadi prosesnya gini, pertama kita ambil datanya dulu, ya. Kita ambil data pakai perintah SQL select bintang from table barang. Kalau select bintang berarti tadi dapatnya adalah semua data dari tabel TBL underscore barang, semua data, semua baris, semua kolom kita dapat. Oke, nah ini kita tampung di satu buah variabel, nama variabelnya dt, ya, dt. Nah, dt ini apa? Dt ini adalah data table. Nah, kemarin pernah kita bahas dt atau data table bisa kamu bayangkan sebagai sebuah tabel biasa, ya. Di dalam table terdapat apa saja? Terdapat kolom-kolomnya, ada kolom ini, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk baris-baris datanya ada juga, ya. Jadi ada kolom dan ada baris-baris data. Nah, itulah data table. Oke. Nah, kita mau set pertama adalah set dulu report RPT barang ini sumber datanya diambil dari mana, ya.
sumber datanya diambil dari mana. Nah, untuk buatnya kita butuh 3 baris ini. Ya. Jadi 3 baris yang pertama ini, ya 3 baris ini fungsinya untuk mengatur report ini datanya apa? Datanya diambil dari data table yang mana? Ya. Jadi cara setnya seperti ini. RPT barang, ada ini sebuah namanya R barang. Ya. Kamu mau buat nama yang lain, kamu mau buat laporan barang, atau yang lain apapun, nah itu bebas. Ini cuma sekedar nama R barang. Ya. Kemudian R barang sama dengan new RPT barang. Kenapa harus new? Nah, sudah pernah kita bahas juga. Kalau ini adalah sebuah kelas, ya, ini adalah sebuah kelas, maka ketika kita menggunakannya, kita biasanya menambahkan new, ya, new RPT barang. Oke, nah baru kita set report barang ini, R barang ini, sumber datanya diambil dari mana. Cara setnya seperti ini. R barang set data source sama dengan buka kurung, ya, bukan pakai sama dengan buka kurung dt. Dimana dt ini adalah nilai kita from barang. Oke. Nah, yang terakhir cukup kita atur dan tadi di sini CRP barang, ya, Desa Report View barang. Ini kan merupakan perantara untuk menampilkan report, ya, perantara untuk menampilkan sebuah report RPT ini ke sebuah form. Oke, jadi untuk mengaturnya, untuk setnya, caranya adalah tambahkan satu baris. CRP barang dot report source sama dengan R barang. Oke, nah dengan demikian kita sudah berhasil membuat satu buah laporan. Nah, jangan lupa ini adalah sebuah private void. Jadi ketika kita membutuhkan, ya, ketika ini adalah sebuah private void, berarti harus dipanggil dulu, baru bisa dieksekusi code di sini. Ya. Kita panggilnya sewaktu bagian code-nya. Oke, seperti ini. So report barang. Oke. Nah, kemudian kita set di komennya. Ini belum ada laporan barang kan? Kita tambah satu menu report. Oke, taruh di sini. Jadi yang pertama adalah master barang. Ini kita buat report barang, ya, report barang. Oke, klik 2 kali di sini, klik 2 kali. Nah, tambahkan code-nya sebagai berikut. Ini tentunya kita ganti. Ini adalah FMM RPT barang. Ini FR barang, ya, FR barang, F report barang. Oke, ya. Nah, ini code ini sama persis, ya, sama seperti yang kemarin. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan form yang satu, ya, untuk menampilkan form yang satu. Jadi ketika form yang satu ini dibuka, maka yang pertama akan dikerjakan ini dulu, show report barang. Di mana di show report barang terdapat code-nya seperti yang tadi sudah kita set. Oke, kita coba jalankan dulu, lihat apakah berhasil. Nah, jadi step-stepnya harap diingat. Jadi pertama kita buat dulu data table, data setnya dulu. Setelah buat data set, baru kita buat report. Ya, setelah buat report, baru kita buat form. Ya, jadi stepnya berarti ini, buat report, baru buat form untuk mengaktifkan report tersebut. Oke, report baru. Beberapa saat, biasanya kalau awal ada aman. Ya, sini terdapat
Dan oke, jadi di sini ada tambahan code-nya seperti startup aplikasi titik config. Kita tambah ya. Kita coba tambah dulu use legacy. Seterusnya kita tambahkan app config, berarti filenya di sini ya, tarik aja. Ini ada file app config startup, kita bandingkan dulu ya. Startup use legacy, berarti nah, kita coba execute ulang. Transaksi report barang. Oke, nah ini udah berhasil di sini. Reportnya juga sudah muncul, cuma di sini ada tanda pagar. Ya. Kenapa jadi tanda pagar? Karena tidak cukup, ya, tidak cukup untuk menampilkan angka di sini. Kita coba kembali, ini juga kurang bagus ya tampilannya. Nah, edit dulu. Editnya di mana? Editnya di reportnya langsung, di report RPT sekarang. Jadi kita editnya langsung di sini. Ini merek kita perkecil lagi. Dua, kita geser. Jangan terlalu besar, supaya cukup space-nya. Oke, ya. Save, simpan. Kita bisa report preview dulu. Kita turunkan sedikit ya, supaya ada space. Ini pada saat kita gunakan tombol mouse, baik, pada saat kita geser pakai tanda panah keyboard, ini kan besar kali turunnya atau naiknya besar kali. Kita bisa atur supaya jangan terlalu besar turunnya, karena ini ada stepnya. Klik kanan aja, klik kanan di sini, design step to grid-nya kita matikan. Step to grid. Nah, lagi, oke, save, simpan ulang, start kembali. Report barang. Oke, ya, ya, reportnya sudah jadi. Nah, dengan adanya report ini, salah satu keunggulan kita membuat report adalah reportnya bisa kita print. Print, nah, print punya pilih mau print ke printer mana, ataupun ada satu lagi di sini kita bisa mengekspornya. Nah, ini ada pilihan untuk mengekspor, ya, ekspor report. Nah, contoh kita ekspornya ke ini. Ada beberapa format yang bisa kita dapatkan: PDF, CSV, XLS, DOC, PDF, dan sebagainya. Ya. Nah, yang umum biasanya adalah Excel maupun PDF juga bisa. Ya. Contoh, ekspor sebagai PDF. Contoh, laporan, ya. Save, simpan. Beberapa saat sedang di-generate file PDF-nya. Oke, ekspornya sudah komplit. Kita coba lihat filenya. Laporan barang. Nah, ini hasilnya. Ini dalam bentuk PDF. Ya, sudah berhasil ekspor. Nah, kita coba contoh yang lain. Kita bisa pakai format Excel. Excel juga bisa. Ya. Pakai Excel-nya juga ada pilihan. Mau yang Microsoft Excel yang
data only, ya. Data only berarti hanya datanya saja, formatnya tidak copy. Ya. Kemudian ada yang ini juga Bluetooth data only yang format XLSX. Ya, betul kita pakai ini orang dot PDF-nya kita. Format barang komplit. Oke, satu ini kita buka di Excel. Oke, buka dulu. Nah, di Excel hasilnya seperti ini. Ya. Di Excel juga bisa kita ekspor. Nah, tampilannya juga bagus ya. Satu-satu sel semua. Ya. Mau ada dibagi ke satu-satu sel seperti ini. Ini saja tidak masalah. Untuk ini, gampang kita menggunakan fitur-fitur ekspor. Dia ada dua kopi. Kalau kopi ya biasa kopi dan kita perlu paste. Nah, ini sampel untuk report. Ya, sampelnya untuk membuat sebuah report menggunakan Crystal Report. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Nah, contoh lebih lagi contoh yang berikutnya. Contoh dua. Ini prosesnya ingat ya. Jadi pertama prosesnya adalah tambahkan dulu satu dua dataset. Kalau datasetnya sudah ada, datasetnya contohnya ini dataset sudah ada, berarti tidak perlu kamu tambahkan lagi dataset. Karena satu dataset ini bisa menampung banyak sekali data table yang seperti ini. Kita bisa buat banyak data table menggunakan sebuah dataset. Jadi dataset cukup satu, di dalamnya kita isi dengan data table. Oke. Nah, yang kedua, kita akan buat satu buah report untuk menampilkan data custom. Ada fitur apa saja, kita cek dulu. Ini semua nah, 2, 4, 6, 8, 9, dan 9 kolom ya. Kita tambahkan di add di data table ya, tabel ada add ke di sini kita ganti t as karena di dalamnya ada sebanyak 9 kolom, Ctrl L sebanyak 9. Oke, next kita save ini tas report creative. Nah, kalau kita lihat di sini tipe datanya semuanya adalah string ya, kecuali yang PDF ini adalah data. Jadi kita cukup ganti hanya bagian ini saja. Ini PDF kita ganti jadi D hanya ya. Selebihnya ini semuanya sudah string, jadi nggak usah diganti lagi, sudah cocok, sudah pas tipe datanya. Oke, nah nextnya kita tambahkan satu buah report kembali. Kita tambahkan report lagi. Kita tutup aja. Ya, kita tutup dulu. Dan kita tutup dulu. Kita mau dipakai, kita buka aja. Oke, kita buat satu buah report. Ya, tambahkan report lagi. Klik kanan.
Kemudian di sini kita build yang tadi kita reportnya kita ganti entity custom ini. Nah, ini sama seperti using the report wizard ini kita ambil yang dari sini data master data set. Nah, cuma di sini belum muncul. Kita bisa refresh dulu. Ya, kita refresh kliknya kan. Ini ya. Oke, klik di tabel yang kita pakai yaitu sumber, klik di tanda ini besar, kemudian masukkan semua kolom, bukannya tidak perlu, filter view juga tidak perlu, untuk tipe report, nah, coba ambil yang lebih red blue. Kita tunggu di dalamnya. Dan kolomnya kita pilih semua, kita klik dua. Baik, ini kita jadi pengen panjang ya, kita pakai coding. Oke, nah kurang lebih reportnya seperti itu. Dan bagian atas kita tambahkan text object seperti tadi. Dan bisa preview, preview, nah, seperti ini. Ya. Ini kalau nggak cukup biarkan. Ya. Oke, kemudian nextnya, langkah yang berikutnya tadi adalah kita buat satu buah form. Ya, kita buat satu buah form, klik kanan, add, Windows form. Oke, kemudian namai formnya FFF RPT customer contohnya ya, add, tambah. Nah, ini kita berikan, kita ganti bagian teksnya, bagian teks ini FFF. Kita buat laporan custom ya. Show icon kita postkan seperti tadi, show icon post. Oke, kemudian tambahkan satu buah kontrol yaitu Crystal Report Viewer seperti itu. Klik sekali di form kita. Nah, ini ada preview ya, ini namanya preview. Kita hidden saja. Nah, oke. Kemudian tadi satu lagi yang kita hidden yaitu show group ready, show group filter. Oke. Kemudian samping Crystal Report ini ada logo dari Crystal Report, so logo kita bisa post. Nah, ada lagi. Oke. Nah, namai Crystal Report Viewer ini kita berikan nama CRV Custom. Ya, Crystal Report Viewer Custom. Oke. Next, kita kopikan saja code yang sebelumnya sudah ada di code ini. Ya. Klik dua kali di area ini, area title bar ya. Kita tambahkan pastekan di sini. Nah, cuma ini arrow kita using dulu ya di bagian atas, using system.a.skill
digital client. Oke. Nah, lalu nextnya kita perbaiki, kita ganti dulu query-querynya. Nah, ini tabel barang, ini kita ganti, ini berarti tabel customer. Oke. Ini RPT barang, RPT barang, ini seharusnya adalah RPT customer. Kita ganti juga R customer. Oke. Nah, copy ke sini, copy ke sini, copy ke sini. Ini tadi namanya CRV customer, ya, CRV customer. Ini tadi namanya kita buat R customer. Oke. Ini namanya show report barang. Ini kita ganti juga show report customer. Panggil, panggil di sini, ya, panggil di form. Sudah selesai, ya. Form ini sudah selesai. Berikutnya di form ini kita cukup tambah menunya. Ya. Kita tambah menunya customer sebetulnya. Oke, klik 2 kali. Nah, copy aja dari sini langsung. Oke, copy and HPT customer. Kita ganti FR has. Place, place, place. Oke, nah, selesai untuk report customer. Start kembali, kita cek dulu report yang barang tadi, ya. Lihat dulu yang barang sudah berhasil. Report customer, yang customer. Oke, nah, jadi untuk 2 report ini seharusnya gampang. Nah, stepnya ini harus tahu deh. Stepnya berarti pertama, kalau belum ada data set, silakan tambahkan dulu item set. Setelah ditambahkan, tambahkanlah data table yang kita. Setelah menambahkan data table-nya, step berikutnya adalah tambahkan report. Ya, tambahkan report. Baru step berikutnya adalah buat form-nya. Ya, buat form-nya dulu, tambahkan Prisma report keyword ke dalamnya. Lalu tambahkan coding. Nah, step codingnya seperti ini. Baru langkah terakhir adalah jangan lupa untuk memanggilnya. Tentunya kita butuh menu, ya, kita butuh tambahan menu. Oke, ini stepnya kita seperti itu. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di Krista Report cukup bagus, ya, cukup bisa membantu kita. Di sini kita bisa set, kita bisa subkan, ya. Di sini kan ada quantity, harga beli, harga jual. Yang mau kita subkan contohnya quantity. Nah, ini bisa kita subkan sih. Cara sumnya kita bisa klik kanan di sini, insert summary, ya, summary. Nah, grand total, ini grand total. Ini yang mau kita summary-kan tipenya apa? Kalau ini yang mau kita summary-kan berarti dia quantity, ya, quantity. Nah, calculate di summary yang kita mau apa? Formula yang mau kita gunakan apa? Di sini formulanya ada beberapa. Ada yang harga, ada yang pakai jumlah, ada yang pakai average, berarti rata-rata, dan sebagainya. Ya. Contoh untuk quantity kita pakai sum, ya. Dan nanti muncul sum di sini. Kalau kita jalankan, hasilnya akan seperti ini. Report. Oke, nah, apa ini sumnya semua, ya. Sum hasil dari penjualan, ya. Nah, bisa juga untuk yang lain juga bisa ada. Jadi kita tambahkan lagi untuk yang kode barangnya. Klik kanan di sini, insert summary. Di sini kode barang
kita gunakan count, ya. banyak banyak item barang. Count, oke, oke, muncul di sini ini account. Nah, harga apalagi ya, harga beli dan harga jual summary, ya. Harga beli di sini. Nah, harga beli kita bisa contoh kita pakai average, ya, tapi rata-rata harga belinya berapa. Oke. Nah, harga jual juga sama, insert summary. Nah, harga jual kita pakai average rata-rata. Oke. Nah, start kembali. Report barang. Oke. Di sini sudah nampak, ya, ini 5, berarti totalnya ada sebanyak 5 item. Nah, oke. Kuantitinya, jumlahnya, totalnya. Harga beli rata-ratanya adalah 700.000, harga jual rata-ratanya adalah 800. Oke. Nah, kemudian ini kita tidak atur perataannya saja. Nah, kita agak ke kanan, jadi kita bisa atur ke kiri. Nah, untuk koma-koma di sini, ini ada koma, ada koma, ada koma. Nah, kalau misalnya kita mau menghilangkan tanda koma, cukup gampang juga. Pertama, kita atur dulu perataannya. Nah, yang satu ini kita atur ke sebelah kiri, ke line. Oke. Untuk bila berkoma, kita bisa format di sini. Contoh, kita format yang kuantitinya di kanan. Ini format objek, customize, ya. Nah, kita tinggal atur bagian desimal 1. Jadi tidak ada desimal. Kalau mau lihat contohnya, sampelnya seperti ini. Minus, berarti ada minus. Kalau minus, berarti muncul kata minus. Ya. 55, oke. Nah, oh, kalau ini ada satu lagi desimal simbol, ya. Kalau tanda koma kita di Indonesia kan pakai koma, jadi kita bisa pakai ganti jadi koma. Thousand separated, pemisah ribuan kita adalah tanda titik. Di sini kita ganti jadi titik. Nah, ini 55.000 titik 550. Pemisah ribuan kita titik. Oke kan? Ya. Nah, kalau mau sekaligus banyak kita format, gampang aja. Klik, seleksi. Untuk yang kedua, tahan tombol shift, tahan shift, tahan shift, klik shift, klik shift, klik. Itu aja. Ya. Klik kanan, format multiple, ya, format multiple. Artinya kita memformat sekaligus beberapa objek, ya, format multiple objek. Oke. Nah, kita bagian ini, bagian numbernya kita atur customize, kita ganti desimalnya 1, desimal separatornya koma, thousand separatornya dot atau titik, ya. Hasilnya sama seperti tadi. Oke kan, kita coba start kembali, klik report bar. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Banyak item, ada 5 item, ya. Quantity totalnya 62, harga beli rata-ratanya 700.000, harga jual rata-ratanya 880. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau kamu tanyakan? Nah, untuk video pembelajaran sudah di-upload sampai pertemuan minggu lalu, ya. Jadi silakan dibuat. Oke, untuk report ini ada masalah, report barang, report customer. Nah, kemudian di sini ada kita bisa sederhanakan sih. Ini kan kita buat masing-masing report, ya. Ini kan masing-masing, ya. Ini ada report dan report. Ya, satu report.
Jadi kalau kita lihat code di sini, nah, kalau kita cek code di sini, sebenarnya bedanya hanya di bunyinya, ya kan? Bunyinya beda di terminal dan di hanya beda. Nah, ini sebenarnya kalau mau dibuat lebih sederhana bisa nah, ya, intinya di sini kamu paham dulu cara membuat report ya. Ini sesimpulkan dulu ya, kita buat kesimpulannya dulu di stepnya ya, langkah-langkah buat laporan dan kristal report. Oke, nah, jadi langkah pertama adalah buat terlebih dahulu, buatlah sebuah dataset ya. Buatlah sebuah dataset. Ini tadi dari mana? Dari klik kanan di solution, klik kanan di bagian solution atau project. Klik kanan di project, term, kristal. Ya, ini step yang pertama. Jadi buat dulu atau tambahkan dulu sebuah dataset. Oke. Nah, pada yang kedua adalah pada dataset tersebut ya, tambahkan sebuah data itu. Nah, di caranya di apa? Klik kanan di area kosong dataset. Ya, nah, ikut. Oke. Nah, step ketiga adalah masukkan kolom-kolom ke data table tersebut. Ya, step yang ketiga. Nah, yang keempat, setelah data table-nya jadi, tambahkan sebuah report. Sebuah report. Nah, ini dari klik kanan, objek, add ke dataset ini, khususnya terbalik. Ya. Yang untuk add dataset ini, ya, klik kanan add new item dataset. Nah, kalau untuk tambah project, klik kanan project, add new item, bisa report. Oke. Oke. Nah, step kelima adalah desain report yang sudah ditambahkan. Ya. Nah, setelah kita desain, baru buatlah sebuah form baru untuk mendukung report yang telah didesain. Oke, step ke-7, buat report, tambahkan raw crystal report. Nah, selesai lah ya. Setelah tambah crystal report viewer, nah seperti tadi buat code-nya ya, code-nya dibuat. Nah, baru untuk menu-menunya itu nggak di-define lagi ya. Buat menunya seperti yang tadi yang sudah disampaikan di menu ya, di bagian apa menu, code-nya juga sudah tetap ya, ikuti saja code-nya sudah sama persis. Nah, untuk yang view report ini KPRM FPT barang ataupun KPRM FPT yang customer, ini code-nya juga sudah tetap ya.
Intinya kamu paham dulu. Jadi untuk yang crystal report ini sumber datanya diambil dari data table, ya, titik. Nah, untuk menyimpan data dari sebuah tabel di SQL, outputnya seperti ini. Nah, ini untuk menampung hasil dari query ke sebuah data table. Ya. Nah, setelah ditampung, kita set report yang sudah kita buat ini, report yang sudah ditambahkan, itu data source-nya adalah titik. Ya. Oke. Nah, setelah set ke titik, nah untuk tampilkan ke Crystal Report Viewer. Nah, untuk tampilkan ke Crystal Report Viewer, ini satu baris ini CRV, dan nama Crystal Report Viewer-nya adalah CRV dot report source sama dengan R barang plus, ya. Jadi untuk tampil report tidak itu mungkin, ya, lebih gampang untuk reporting, lebih gampang. Nah, yang bagian transaksi ini yang perlu kamu pelajari, ya. Untuk minggu depan, ya, semua kelompok, ya, apapun itu, semua wajib siap dipanggil secara acak, ya, dipanggil secara acak. Saya nggak tahu ini kelompok siapa, pokoknya contoh dipanggil uh, Aldo, kelompok Aldo yang maju, ya. Tidak harus siap, ya. Jadi minggu depan dua kelompok yang presentasi, ya. Waktu presentasi sekitar 15 menit sampai 20 menit, ya. Jadi slow aja, nggak usah kenceng-kenceng kali kamu jelaskan. Slide presentasinya santai-santai aja jelaskan. Jadi mohon disiapkan slide presentasi, ya. Jadi yang pertama adalah slide presentasi, mohon disiapkan baik-baik. Programnya juga pasti programnya disiapkan juga, ya. Dipelajari, ya, apa yang sudah kamu buat harus kamu tahu. Jadi nanti jangan pada saat contoh kelompok lain bertanya tidak tahu jawabnya, ya. Mohon disiapkan baik-baik. Nah, nilainya maksimum adalah 20% dari nilai keseluruhan, ya. Jadi maksudnya persentase nilainya adalah 20%. Oke. Jadi tapi tidak terlepas kemungkinan, ya, tidak terlepas kemungkinan kalau yang kamu buat itu bagus, itu persentasenya bisa nanti sebagikan ke apa, nilainya bisa masukkan setambahkan ke bagian puas, ya. Jadi maksudnya contohnya gini, nah rupanya si kelompok ini bagus hasilnya, ya, walaupun secara persentase contoh dia dapat 100, ya, dapat 100 berarti 100 dari nilai akhir kan 20%, berarti kalau dihitung secara nilai akhir itu ada 20 saja sebenarnya. Nah, karena bagus, ya, karena bagus sesuai, itu nanti persentasenya bisa dibagikan, bisa maksudnya kita tambahkan nilainya ke UTS juga, ya. Jadi contoh kalau bagus, nah di UTS cuma dapat 40. Nah, karena di tugasnya bagus, kita tambahkan di UTS 20. Ya, 20-nya ditambahkan ke UTS, jadi awalnya 80 nilainya itu menjadi 100 nilainya. Walaupun di UTS aslinya adalah 80, karena di tugasnya buatnya bagus, itu nanti UTS-nya puas, bukan UTS, puasnya menjadi 100. Ya. Jadi mohon dikerjakan sebaik-baiknya. Oke, jadi jangan ada alasan lagi, ya, jangan beralasan tidak cukup waktu dan sebagainya. Ini tugas sudah diberikan di pertemuan satu, jadi tidak ada alasan minggu depan dipanggil
tidak siap, belum siap tugasnya. Saya nggak mau dengerin seperti itu. Ya, jadi mohon sekali lagi disiapkan. Ya, demi kelancaran nanti kita proses belajar mengajar. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak untuk tugas kamu? Ini sebenarnya udah dijelaskan ya. Tugasnya intinya harus ada 3 bagian itu ya. Ada bagian program yang kamu buat bebas. Yang penting ada 3 bagian, ada bagiannya security-nya untuk login logout, ada bagian data master, ada bagian data transaksi. Contohnya contoh programnya apa? Program parkir yang kemarin sudah saya sampaikan. Ya. Jadi bebas, kamu mau buat program apapun, free, sebebas kamu. Ya, yang penting kamu bisa jelaskan. Oke. Nah, yang seperti ini ya tentunya nggak boleh lagi. Kalau nanti kamu kumpul atau kamu presentasikan yang sebuah, berarti kamu nggak mengerjakan apapun. Ya, kemarin bahkan ada yang bertanya, kita buatnya programnya sama seperti aplikasi yang seajarkan. Ya tentu tidak. Kalau sama persis untuk apa dibuat tugas lagi? Ya, kalau sama persis untuk apa dibuat tugas? Kalau sama persis ya udah, kalau usah buat tugas, langsung kamu kumpul yang saya ajarkan. Selesai. Itu bukan tugas. Ya. Oke, jadi saya agak tegas hari ini. Jadi mohon dikerjakan. Ya. Saya nggak mau nanti ada kelompok yang pada saat dipanggil tidak mengerjakan sama sekali. Nah, pengaruhnya nanti ke nilai akhir. Ya. Syukur kalau misalkan puasnya nilainya tinggi, nah bisa lulus. Nah, karena kalau puasnya rendah, ya 50 bahkan, nah udah 50 nggak kerjakan tugas lagi. Ya. Jadi mohon dikerjakan baik-baik. Apapun yang kamu dapat, silakan kamu presentasikan. Ya, presentasikan, kuasai materi. Kelompok lain juga mohon disiapkan pertanyaan. Pada saat satu kelompok presentasi, kelompok lain siapkan pertanyaan apa yang mau ditanyakan. Ya, kira gitu. Selain data review, ada cara lain. Nggak ada lagi. Yang paling gampang sebenarnya data review. Kalau yang lain, kamu mau tampilkan dalam bentuk apa? Paling gampang, paling cepat, ya, paling gampang kita tampilkan dalam bentuk data review. Ya. Kalau yang lain sebenarnya bisa, bukan berarti nggak bisa ya, sebenarnya bisa. Contoh pakai combo box, ya, pakai combo box atau ada satu lagi ini list view bisa. Cuma nggak disarankan ya. Sebaiknya ikuti saja yang diajarkan. Nah, itu yang umum yang biasanya dipakai program-program yang orang semua ya paling gampang paling cepat. Jadi kalau sebenarnya bisa aja kamu pakai skill juga bisa. Cuma nanti kamu mau atur-atur lagi ya, kamu atur kolom ini, kamu mau loop lagi satu-satu kolom, mau set lagi, nah itu lama nanti ya, di kuningnya lambat nanti ya. Kalau data grid view cukup kamu simpan datanya dalam bentuk data table. Nah, baru nanti set DGV ini data source-nya adalah data table. Nah, data table-nya itu yang sudah kamu tarik datanya dari database, dari sebuah tabel di database. Nah, ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan mana tahu kamu terlanjur buatnya pakai bukan data grid view, ya kalau bisa kamu ganti balik jadi data grid view aja. Ya, lebih bagus
pakai database view lebih cepat, lebih efisien. Kalau kontrol lain itu kurang kurang pas, kurang cocok. Ya, bukan berarti nggak bisa ya, kurang cocok, nggak pas. Kayak gitu. Ya. Oke, ini ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Programnya bebas, ya. Nah, ini kan hari ini kan seajarkan mengenai report atau laporan. Nah, kalau misalnya kamu mau tambah report lagi, lebih bagus lagi, ya, lebih bagus lagi sampai buat ada report. Mana tahu, ya, mana tahu kamu mau buat yang komplit semuanya. Intinya dalam satu program itu biasanya terdapat empat yang tadi, ya. Kalau sebenarnya kalau yang saya minta cuma tiga: security, data master, dan data transaksi, ya kan? Untuk input master, untuk input transaksi dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada satu lagi yaitu report. Nah, biasanya ada itu bagian report, ya. Nah, semuanya saya minta karena ini pertemuan yang apa? Pertemuan sebelum presentasi, jadi report diadakan dulu, ya. Tapi mana tahu kamu mau buat sampai report lebih bagus lagi, nilai tambah lagi, ya, bisa membuat sampai report nilai tambah. Oke, nah untuk buat report jangan lupa, ya, silakan download dari sini.